pagi anak-anak di rumah, kita bersyukur untuk hari ini atas kesempatan yang diberikan Tuhan kita boleh belajar kembali. Hari ini anak-anak kita akan belajar ke subtema yang baru. Subtema 3, pembelajaran 1, pertumbuhan pada hewan. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk belajar tematik. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak di rumah, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Hewan tumbuh semakin tinggi dan besar. Lama-kelamaan hewan akan menyerupai induknya. Sekarang, teacher mengajak kamu untuk membuka buku tematikmu halaman 67. Di sana ada teks, kita baca ya. Kamu ikuti ceritanya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan bebek di kampung halaman. Bebek-bebek tersebut dikembangbiakkan oleh paman. Bebek-bebek berkembang biak dengan bertelur. Bebek yang dapat bertelur adalah bebek yang sudah dewasa. Telur akan menetas dan keluarlah anak bebek. Anak bebek kemudian diberi makan dan dipelihara, sehingga anak bebek pun mengalami pertumbuhan. Ukuran tubuhnya bertambah besar, bulunya juga bertambah banyak. Bebek terus tumbuh hingga menjadi bebek yang dewasa dan dapat bertelur kembali. Nah, anak-anak di rumah, seperti itulah pertumbuhan pada bebek. Dimulai dari telur, menetas menjadi bebek yang kecil, kemudian diberi makan, dipelihara dengan baik, sehingga tumbuh menjadi bebek yang besar. Ketika dia sudah bebek besar, menjadi dewasa, kemudian dapat kembali bertelur. Nah, seperti itu pertumbuhan selanjutnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan lain yang berkembang biak dengan cara bertelur? Hewan yang memiliki kesamaan dengan bebek diantaranya adalah ayam dan burung. Semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Nah, anak-anak di rumah, unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau juga bulunya. Coba perhatikan pada gambar. Ini adalah contoh-contoh hewan unggas. Ada burung merak, ada bebek, kalkun, ayam, burung puyuh, angsa. Nah, unggas ini semua berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada bebek? Nah, di antaranya adalah makanan dan minuman atau nutrisi, kemudian suhu, sinar matahari ya. Dari dewasa menghasilkan telur, kemudian menetas, bertumbuh menjadi bebek yang besar, kemudian dewasa menghasilkan telur lagi. Nah, seperti itu selanjutnya. Oke, sekarang teacher akan mengajak kamu untuk berhitung. Kita baca dulu ya ceritanya. Paman mempunyai bebek yang sedang bertelur. Telur-telur bebek diletakkan di 4 wadah. Setiap wadah berisi 3 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada berapa wadah? 1, 2, 3, 4. Setiap wadah isinya adalah 3 butir telur. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui jumlah telur bebek seluruhnya? Kita boleh menjumlahkannya. 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya 12. 3 ditambah 3, 6. Ditambah 3, 9. Ditambah 3, sama dengan 12. Nah, anak-anak di rumah, penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian loh. Yeay, hari ini kita akan belajar perkalian. Siapa yang bisa mengetahui
Bagaimana cara perkalian untuk penjumlahan di atas? Tepat sekali. Bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Bagaimana caranya, teacher? Nah, seperti ini. 4 ini menyatakan wadahnya atau tempatnya atau grupnya. Ada berapa tempat, ada berapa wadah? Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ada 4. Nah, setiap wadah isinya berapa? 3. Maka yang pertama kita tuliskan adalah grupnya dulu atau tempatnya dulu. Ada 4 tempatnya, dikali isinya, angka di dalamnya atau jumlah di dalamnya, maka hasilnya 12. Jadi perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Teacher Evelyn ulangi lagi. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nih, kamu lihat kan? Kita menjumlahkan berulang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 4 kali berulang-ulang. Dikali berapa? Dikali 3 isinya. Sama dengan 12. Sekarang kita membahas soal yang lain lagi ya, supaya kamu lebih memahami tentang teknik perkalian. Jika telur-telur bebek paman diletakkan di 3 wadah, setiap wadah berisi 12 telur bebek. Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Perhatikan dulu gambarnya anak-anak. Ini wadahnya, tempatnya menjadi 3 tempat atau 3 grup atau 3 kelompok. Sekarang kita mau mengetahui jumlah telur bebek seluruhnya. Kita jumlahkan ya. 12 ditambah 12 ditambah 12. Hasilnya adalah 36. Teacher Evelyn akan mengajak kamu bentuk perkaliannya. Yeay! Bentuk perkaliannya adalah yang pertama kamu tuliskan itu adalah wadahnya. Ada berapa wadah? Ada 3 kan? Isinya berapa? Isinya 12. Sama dengan 36. Cara menyelesaikannya bagaimana, teacher? Ada beberapa teknik atau cara menyelesaikan perkalian. Nih yang pertama nih. 3 kali 12. Kita buat dulu bentuk panjang dari 12, yaitu 10 ditambah 2. Kita pisahkan puluhan dengan satuan ya. 10 ini sebagai puluhan, 2 satuan. Oke. Nah, setelah itu kita kalikan 3 dengan 10. Tadi 3 itu datang dari wadahnya ya. 3 kali 10 sama dengan 30. Tekniknya anak-anak, cara mudahnya adalah jika 0, kamu langsung kalikan saja dengan angka di depannya. 3 kali 1, 3. 0-nya kamu tambahkan, jadi 30. Seperti itu tekniknya ya. Kemudian 3 dikali 2, 2-nya itu sebagai satuan. 3 kali 2 berapa anak-anak di rumah? 6. Setelah itu kita jumlahkan. 30 ditambah 6. 0 ditambah 6, 6. 3, angka 3-nya turun karena tidak ada lagi pasangan mau dijumlahkan. Sehingga hasilnya 36. Teacher mau tanya, sama nggak hasilnya? Sama, teacher. Nah, ini membuktikan bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Paham ya anak-anak di rumah? Kita lanjutkan kembali. Perkalian juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengalih. Itu adalah yang kita lakukan tadi seperti itu. Nah, sekarang kita kasih soal lagi. Kita akan membahas banyak soal agar kamu lebih memahami perkalian. 14 dikali 3. Nih, coba perhatikan. Pertama sekali, kita buat susun panjang. 14 itu adalah 10 ditambah 4. Setiap bilangan penyusun artinya 10 dan 4 dikalikan dengan 3. Lalu jumlahkan hasilnya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, 3 dikali 10, 30. Caranya gampang. 3 dikali 1, 3.
Kemudian nolnya kamu pindahkan. 3 dikali 4. 4 sebagai satuan ya. 3 dikali 4. 3 dikali 4. Sama dengan 12. Kita jumlahkan 0 ditambah 2, 2. 3 ditambah 1, 4. Maka hasilnya adalah 42. Nih, Teacher Evelyn kasih soal lagi biar kamu lebih gampang lagi memahaminya. Untuk bilangan besar, kita akan mengerjakan dulu bentuk bilangan besar ya. Sifat pertukaran perkalian 3 dikali 132 sama dengan 132 dikali 3. Nah teman-teman, sifat pertukaran perkalian itu akan menghasilkan jawaban atau hasil yang sama. Kita coba ya. 132 kita buat susun panjang. 100 ditambah 30 ditambah 2. Setiap bilangan penyusun dikalikan dengan 3. Dengan 3 ya. Lalu jumlahkan hasilnya. 3 dikali 100. Cara yang paling gampang adalah kalau dengan 0 ada berapa jumlah nolnya? 2. 3 dikali 1, 3. Tambahkan 0, 2. 300. Nah, sama juga seperti ini. Kalau 0 di sini langsung saja ke angka depannya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nolnya pindahkan. Karena setiap bilangan dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kemudian 3 dikali 2 sebagai satuan ya sama dengan 6. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 0 ditambah 0 ditambah 6 sama dengan 6. 0 ditambah 9, 9. Angka 3 turun, sehingga hasilnya adalah 396. Nah teman-teman, itu adalah cara bersusun panjang. Ternyata ada loh cara bersusun pendek. Menurut Teacher Evelyn, ini jauh lebih gampang. Kita coba ya. 132 dikali 3. Pertama sekali, kamu kalikan dari satuan. 2 dikali 3. Nih, 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka kamu tuliskan 6. Sekarang kita ke puluhan. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kamu tuliskan 9 tepat di bawah puluhan. Nah, sekarang 1 dikali 3 hasilnya 3. 396. Sama enggak dengan bersusun panjang tadi? Sama. Lebih mudah yang mana? Coba. Cara bersusun panjang atau bersusun pendek? Kamu pasti setuju. Kalau lebih gampang itu memakai cara bersusun pendek. Teacher kasih soal lagi ya, agar anak-anak di rumah lebih memahami lagi mengenai perkalian. 27 dikali 4. Nah, 27 kita buat bersusun panjangnya. 20 ditambah 7. Pertama sekali kamu kalikan 4 kali 20. 4 dikali dengan puluhannya. 4 kali 20 cara gampangnya adalah 4 dikali 2, 8. 8, nolnya tambahkan 80. Kemudian 4 kalikan dengan satuan. 4 dikali 7, 28. Sekarang kamu jumlahkan hasilnya. 0 ditambah 8. Sama dengan 8. 8 ditambah 2. 10. Kita langsung tulis 10 karena operasi perkaliannya sudah selesai. Jadi ditulis aja semua. Oke, sekarang cara bersusun pendeknya. Ingat selalu memulai dari satuan. 7 dikali 4 berapa anak-anak? 28. Nah, kamu tulis 8, kamu simpan 2. Karena operasi perkaliannya belum selesai. Oke, sekarang ke puluhan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kamu tambahkan simpanan tadi 2. Menjadi 8 ditambah 2. Kamu tuliskan 10 karena sudah selesai operasi perkaliannya. Sama enggak hasilnya? Sama. Lebih gampang yang mana anak-anak?
Nih, teacher kasih soal lagi. Kita mulai dari satuan ya. 0 dikali 3 itu 0. Perhatikan anak-anak, untuk semua bilangan, jika dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Mau 1000 dikali 0, hasilnya 0. 5 dikali 0, hasilnya 0. 100 dikali 0, hasilnya 0. Setiap bilangan dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Oke, sehingga kita tulis 0. Kemudian puluhan. 8 dikali 3, 24. Tulisnya 4, kita simpan 2. Oke, setelah itu ke ratusan. 2 dikali 3, berapa anak-anak di rumah? 6. Tambahkan dengan simpanan yang tadi, berapa tadi simpanannya? Simpanannya 2, 6 ditambah 2, sehingga hasilnya 840. Nah, sampai di sini sudah paham teknik perkalian anak-anak? Sudah. Oke, saatnya kuis. Tapi sebelum kuis, Teacher Evelyn mau mengingatkan untuk anak-anak di rumah. Teacher mengingatkan sekali agar kamu bisa menghafal perkalian. Perkalian 1 hingga perkalian 10. Kalau kamu sudah bisa, kamu boleh buatkan videonya, kamu kirimkan ke Teacher Evelyn. Jangan malu-malu. Oke. Nah, kuisnya 62 dikali 4 hasilnya berapa? Kamu kerjakan sesuai dengan metode perkalian yang teacher ajarkan tadi. Boleh bersusun panjang atau bersusun pendek, yang mana kamu suka, terserah. Kamu tuliskan jawabanmu di kolom komentar video ini, dan teacher akan list siapa saja yang mengerjakannya. Oke? Teacher pikir itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar walaupun belajar dari rumah. Kamu harus serius belajar. Oke? See you, bye-bye. God bless you.